Tes satu dua. Tes satu. Tes tes satu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabillahi billahi rabbil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di rumah Ananda kami Emil Duha dalam rangka arisan keluarga Buret. Selawat sering salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini sembari mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tertib acara pada hari ini, pertama pembukaan dari saya, protokol, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adinda kami Tias, ketiga ceramah agama atau tausiah tentang Ramadan nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Banu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada adinda kami Tias, kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin wa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa in taqumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada adinda kami Tias, semoga ayat-ayat yang dibaca adinda kami dapat menambahkan iman kepada kita, kesejukan, dan tetap kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, masuk acara ketiga yang akan ceramah dari Ustaz Banu. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Barakallah. Masyaallah, syukran katsira dari Bapak. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kuntilanak naik sepeda jalannya mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, jangan lama-lama mandang wajah saya. Takutnya nanti malam nggak bisa tidur.
Apa kabar, sehat semua Pak Ibu? Alhamdulillah. Nenek Upe sehat? Masya Allah. Kita doakan semua kita sehat walafiat, karena ada orang sehat, badannya kuat tapi nggak mau taat. Kita doakan keluarga besar. Apa tadi Pak? Arisan Duren? Apa ini, Duda Keren? Buyung Rene, Masya Allah, mantap juga ya. Kita doakan arisan Buyung Rene ini mudah-mudahan semuanya solid, menjalin ukhuwah, tetap semangat, saling berbagi, saling menjalin silaturahim sampai semuanya nanti husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan panjang umur biar tahun depan bisa buat kayak gini lagi. Saya diundang lagi. Tuyul botak naik pesawat disuruh turun gara-gara bawa tabung gas. Saya ulangi salamnya sekali lagi, semoga yang kita masih punya utang, Allah berikan semua utang-utangnya lunas. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita kajian duluan ini Pak ya kan. Yang lain ini pasti nanti 5 menit mau buka baru datang. Saya udah hafal. Ya. Al-Mukarram yang dihormati, dimuliakan orang tua kami dari mulai nenek, kakek masih ada Pak. Kakek-kakek ada ya. Pokoknya yang belum berhadir kita takzimi juga. Oh iya, yang sakit, terutama wabil khusus yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, sehat walafiat, bisa kumpul sama kita lagi. Amin ya rabbal. Amin. Abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, bocil-bocil ya, adik-adik ini yang hobinya kalau buka puasa Pak, habis minum main handphone langsung. Mudah-mudahan di keluarga Duren nggak seperti itu ya. Ini bocil-bocil. Umur berapa ini Pak? Ini umur-umur unyuk-unyuknya nih. Kalau terawih ikut nggak sama ya? Ikut, mantap. Tak THR nanti ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga mudah-mudahan yang baca Quran tadi ya, ini masih remaja atau udah ibu ini? Masih remaja? Masya Allah. Nenek-nenek. Jadi pasien nasibnya kayak saya ini Pak Abang Suya. Masih muda tapi dipanggil Atu. Sama nih nasibnya nih. Banyak cucunya. Oh, istri Bang Iwan. Ya Allah. Doakan semoga Quran yang dibaca, kata Nabi, man qara'a harfan fi kitabillah falahu asyratan hasanah. Satu ayat Quran, satu huruf Quran yang dibaca, Allah berikan kepada kita 10 kali lipat. Itu berapa ratus tadi tuh Pak yang dibaca. Mudah-mudahan hari ini, terutama Ramadan, Allah lipatkan 70 kali lagi. Semoga kita banjir pahala nanti di 1 Syawal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum menikah, ada nih Bang yang belum menikah Bang? Ada ya? Salu. Ini dia. Semoga yang belum menikah dapat jodoh. Gak apa-apa ganteng, cantik, yang penting soleh-soleha, kaya raya. Amin ya robbal. Udah mantap itu doanya Salu. Rehan mana nih Bang Rehan? Belum ya? OTW, kerja dia. Kita doakan semua yang dalam perjalanan sehat. Semoga sampai di sini selamat semuanya dan kita bisa berbuka bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang di dapur ada Pak? Udah keluar semua ya? Yang masih ada di dapur. Ibu-ibu di dapur, kami takzimi juga. Semoga yang di dapur masuk surga sama dandang-dandangnya, ya kan? Ini kalau kata Nabi Pak, sedekah terbaik itu minuman, ya kan? Ini makanan lebih baik lagi. Nah, makanan minuman ini ada yang racik lebih paten lagi. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang di dapur masuk surga duluan lah. Nanti kalau nggak jumpa kami panggil ya, Bu. Yo. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholih. Ayo Bu, sini Bu. Apa bahasanya, silahkan Pak. Kalau bahasa Padang silakan. Siko, sini lah. Siko bagi dulu dong. Ya, selamat datang ya kami ucapkan. Alhamdulillah kita bersama bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seluruh rangkaian nikmat yang Allah berikan, kita masih
bisa menikmati menjadi seorang hamba. Nah, ya kan Pak ya, bisa menikmati nikmatnya berhamba, menghamba. Karena banyak orang yang hari ini tidak tahu berterima kasih kepada penciptanya. Dia nggak sadar hari ini masih jadi hamba gitu kan Pak. Nggak sadar dia diberikan kesempatan untuk bisa sholat. Nanti di yaumil mahsyar ada yang bertanya malaikat-malaikat tuh, masalakakum fi sakor, katanya. Kenapa lah kalian berkumpul di neraka sakor ini? Baru dijawab pakai surah Al-Muddatsir itu ayat 43-nya kan. Qalu lam naku minal musallin. Kami ini sesungguhnya dulu Pak, waktu di dunia adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai nanti ini kita buka puasa nggak sholat maghrib. Kok bisa nanti kita jamaah maghrib? Insya Allah ya. Saya berkerabat baik dengan teman-teman di Muhammadiyah, di Al-Wasliyah, di Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita pelajari juga tata caranya Pak ya kan. Mudah-mudahan semuanya tidak menghalangi kita untuk semangat beribadah. Alhamdulillah. Kemudian ada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi Nabi SAW, Pak Nabi kita Muhammad itu bersabda, berpesan, menyampaikan nasihat kepada kita. Kita ini nggak sempurna imannya kalau kita nggak mencintai beliau lebih dari kita mencintai orang tua kita, Pak. Lebih dari kita mencintai anak kita, lebih dari kita mencintai guru-guru kita dan semuanya, siapapun yang ada di muka bumi ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu. Kita berkumpul di sini untuk mau izzatil hasanah. Saya sampaikan sekali lagi Bu ya, ini yang ngomong di depan sini adalah keponakan-keponakan ayah bunda semua, adik-adik semua. Jadi bukan ustadz ini Pak, ya kan? Jadi kalau mau dimarah aja nih, salah itu. Alhamdulillah. Ini tahun lalu saya berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu di Sekep ya mungkin. Enggak, di Sekep itu, yang rumah Bang Ibnu. Ya, iya kan? Ini kan? Beringin ya. Nah, ini kita jumpa lagi di sini. Alhamdulillah. Kita mau bahas tentang seputaran Ramadan. Karena tadi pagi Pak saya baru merasakan bahwa kayak gitulah murahnya godaan orang berpuasa. Jadi kan kami belanja Pak biasa Sabtu sore. Kalau udah capek Bang tuh ya, udah mau buka, aman. Ini belanjanya tadi zuhur Pak. Hari Ahad zuhur. Dipajak tuh Pak. Perjuangan ke pajak tuh. Sebelah kanan ada kolak duren, sebelah kiri ada es campur Pak. Terus kata keponakan saya nih sama adik ipar, Bang hari ini yuk mokel yuk, katanya. Mokel Pak, motel lo Budi ya kan Bang. Hampir tergoda saya Pak ya kan. Saya bilang begini, tidak lah ya, emang kita tergoda dengan yang beginian? Tidak akan. Kita beli di depan. Enggak ya Pak ya. Insya Allah jangan sampailah iman kita ini tergoda dengan yang 10.000. Harganya berapa coba Pak kalau dulu kan 10.000. Begitu diminum, aduh sayangnya betul. Kata Nabi SAW tuh dalam hadis Muslim ya, riwayat Muslim, amalan-amalan itu Allah lipat gandakan 10. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Dalam Quran itu disebutkan kita nanam sebiji zarrah berbuah 7 tangkai, setiap tangkainya berbuah 100 biji. Jadi 700 kelipatan. Itu pun kalau kita hitung-hitung, kalau nggak dihitung-hitung, maka bisa lebih dari itu. Kecuali puasa Pak. Ini puasa ini, Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada satupun yang bisa disetarakan dengannya. Nah, tidak disebutkan bandingan pahalanya. Karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala tersebut. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, terutama anak-anak putri nih, lambat sahur sedikit, tidak puasa. Ini kan banyak ya Pak kejadian ini. Bapak tuan rumah sahur selalu 10 hari. Sahur, Alhamdulillah ya. Kami Alhamdulillah Pak, manten baru namanya kan Pak. Aduh, nggak sampai pula undangannya kemarin sini Pak ya. Malam sudah Wak ingetin ini Bang. Bang Rehan, berapa lagi yang mau kita undang? Udah Bang, udah cukup. Ternyata begitu datang, nek UP saja.
Ada beberapa teman-temannya. Cuman saya minta izin ya Pak ya, keluarga Duren ini beberapa yang tidak sampai undangannya, semoga doa-doanya lah untuk kita semuanya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmatnya menghamba, kemudian godaan puasa yang murah jangan sampai kita batal, apalagi yang nggak sahur ya Pak ya. Niatkan saja dari malam habis sholat rawih itu, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala kulla yaum. Tiap hari Pak. Jadi niat dari malam pertama puasa Ramadan, niat puasa sebulan penuh. Sehingga kalau nggak sahur bangun jam 6, itu udah dihitung niat puasa. Puasanya tetap sah. Nggak perlu Bapak ambil minum lagi. Kebangun nih ambil minum ya Pak ya. Makan kurma 3 biji, kasih nasi. Sudah batal. Insya Allah Allah berikan kita kekuatan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini sambil menunggu, ada waktu kita sampai lewat 30. Nanti ada 10 menit kita bertanya jawab supaya bisa lebih akurat penyampaian kajian kita ini dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi lah, ini ada hadis Nabi SAW Pak, dalam riwayat Muslim juga. Jadi kalau datang bulan Ramadan itu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan setan dibelenggu. Pertanyaannya begini Pak, kok adalah rumah makan yang masih buka, ya kan? Kok adalah orang-orang tua-tua itu yang masih merokok? Kok adalah anak-anak muda yang asbu, yang ngabuburit ke jalan-jalan sore, yang tidak berpuasa? Jadi setan mana yang dibelenggu kan gitu? Maka para ulama tafsir, Ciko itu mengisyaratkan bahwa setan yang dibelenggu adalah setan-setan yang luar biasa bandel. Maka Pak, kita tengok ada hari ini mungkin di antara kita yang biasanya kalau hari biasa tuh enggak sholat, tapi di puasa Ramadan, di bulan Ramadan, sholatnya hampir full. Ya Pak ya, yang hari biasa kita nggak buka Quran, tapi di Ramadan kita buka Al-Quran, kita baca. Yang biasanya itu nggak sholat tahajud, tapi di Ramadan pakai tarawih. Berapa di sini Pak? Kalau di tempat kita tetap 11 ya, 2 ya, 2 rakaat, 4 ya, 4 kalau di teman-teman kita di Al-Wasliyah Darul Ulama 22, kalau di Muhammadiyah 4 tambah 3 witir ya kan, 11 Pak sholat malam. Ya Allah, kata Nabi SAW, man soma dan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Jadi siapa yang sholat malam, siapa yang puasa ikhlas karena Allah, diampuni kita dosa-dosanya, bahkan dosa kita yang telah lalu. Coba bayangin tuh Pak, gimana coba kita beli kuota untuk ampunan dosa tuh nggak bisa. Sedep ini Pak ya. Ini Bapak ini berjumpa nih tahun lalu juga nih Pak saya ya kan. Kita jumpa lagi hari ini Pak ya kan. Kami udah 1,5 jam ini Pak. Ini giliran Bapak nih. Habis ini saya tutup Bapak lah nih. Insya Allah kita semuanya jadi bayi yang suci lagi, panjang umurnya, barokah umurnya. 1 Syawal nanti kita bisa menghadapi hari raya dengan hati yang gembira, sholat Id, kumpul bareng lagi bareng keluarga. Ini salah satu yang dibilang Nabi Pak, kita bakalan punya umur yang panjang dan rezeki yang luas karena kita tetap menyambung tali silaturahim. Silaturahmi kalau saya dan bapak-bapak. Kalau silaturahim, bapak-bapak semua ini yang beruyut, bernenek kakek, ya kan? Bercucu tuh silaturahim karena dalam satu hubungan nasab. Kalau saya nih silaturahmi dalam hubungan persaudaraan. Dah, itu aja lah kira-kira. Ayo kita masuklah sesi tanya jawabnya ini Pak Cuya ini kan. Ada kira-kira Bang? Ya, barakallah. Baiklah, terima kasih. Masuklah kita tanya jawab biar agak lebih intens gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Nah, pada ada yang mau ditanyakan masalah Ramadan atau yang lain, kami persilakan. Ayo. Gimana? Iya, kepada akhina Abang Da Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz ini agak melenceng sedikit. Apa-apa, Bang. Kurban. Kurban. Kami kan keluarga Buren, adalah uang kasnya. Rencana kami mau bikin kurban itu boleh nggak? Kalau kurban ini kan satu lembu itu 7 orang. Kalau untuk bikin kelompok itu bisa nggak? Betul. Baik, boleh nggak kurban satu lembu untuk lebih dari 7 orang lah gitu, singkatnya Bang ya. Untuk satu keluarga. Jadi Pak, ini kita ambil langsung dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Pak, jangankan satu kelompok, satu umat dibikinkan potong. Apakah dia lembu, apakah dia domba, ini kurban untuk umatku. Jadi jangankan satu keluarga Pak, umat kita nih, kita yang merasa hari ini belum pernah kurban, udah didului duluan, udah di BP duluan sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya boleh. Kalau ditarik lagi asal usulnya, sebenarnya kurban satu lembu untuk 7 orang itu dulu tidak begitu. Satu lembu itu 1 orang. Cuman untuk memudahkan, dibagilah dia satu lembu itu 7 orang. Jadi kisahnya itu awalnya Nabi berkurban untuk dirinya, ana wa ahlana, kata beliau kan, beliau sallallahu alaihi wasallam, saya dan keluarga saya. Kemudian beliau kurban lagi, ana wa ummati, untuk kita semua Pak. Jadi kita yang hari ini kan sering tuh di dalam keluarga, kayak saya lah misalnya, hari ini kurban siapa? Atas nama bapak gitu kan. Tahun depan siapa? Atas nama mama. Tahun depan siapa? Ini kakak belum. Padahal Bang, itu semuanya adalah tarbiyah. Dalam sekali kurban itu, nanti kan yang menyembeli, kayak saya kemarin menyembeli, itu disebutkan Fulan bin Fulan wa ahlukum. Itu dia. Ini lembu pertama atas nama siapa? Kan 7 orang tuh Pak ya kan. Itu 7 orang mewakili saja. Nanti 1 orang tuh disebutkan sih Muhammad Ridho Banu Isma bin Purwantoko wa ahlukum. Artinya Banu bin Ayah bin Purwantoko dan keluarganya. Di satu keluarga sudah dapat semua. Cuman kan persepsi kita hari ini yang belum kurban itu tak dapatlah pahala berkurban gitu kan. Nah, kenapa kemudian para ulama membagi-bagi tuh kambing untuk 1 orang, lembu untuk 7 orang? Itulah supaya ada motivasi bahwa nggak mesti kita punya uang 49 juta harus baru bisa kurban. Cuma punya 2 juta udah bisa kita kurban lembu gitu. Jadi boleh Pak ya, boleh. Di tempat kampung kami ada keluarga juga kami buat dari organisasi, buat juga ada namanya alumni ini, organisasi ini buat satu kampung tuh dibuat apa namanya Pak, nyumbang atas nama Indonesian Entrepreneur Club 1 lembu gitu Pak. Sedap itu kalau gitu. Mudah-mudahan barokah ya. Cuman permasalahannya sepertinya bukan itu nih Pak. Permasalahannya adalah motongnya di mana. Nah, ini kejadian tempat saya nih Pak. Ada masjid belakang, ada masjid depan. Ini dibagi nih. Ini bagi kemari, ini bagi kemari. Ada 1 keluarga motong sendiri. Dibagi-baginya hanya kepada besti-bestinya. Nah, ini mungkin kejadiannya seperti yang terulang-ulang tuh bisa nanti menimbulkan cekcok. Kalau misalnya cemburu-cemburuan. Misalnya nih Pak ya kan, ini udah dapat dari sini, nanti udah dapat sebungkus, didapat dari sini sebungkus. Nah, ini yang motong rumah di sini, dia bagikan cuma sekitar sini. Yang sini berarti dapat 2 bungkus, ini dapat 2 bungkus, depan sama belakang dapat sebungkus-bungkus. Komen, ya kan? Kok macam ini? Nah, gitulah Pak. Ini kita klarifikasi langsung. Kalau memang mau seperti itu, koordinasi dengan BKM atau kepala dusun. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Rezeki itu Pak, kalau memang itu rezeki kita, sampai kita mati tidak akan pernah jadi milik orang lain. Ya udah, berarti itu rezekinya ya kan Pak. Kami nggak pernah komen-komen begitu. Itu kan apa tuh, bunga-bunga dalam bermasyarakat aja Pak ya kan. Karena kan jujur aja Pak, itu kemarin ada tetangga yang manggil saya 1 lembunya, tapi dibagi hanya sebatas keluarga mereka, karena merasa mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan masjid depan dan masjid belakang. Jadi tidak masalah kalau lembunya tadi seperti itu, atas namakan keluarga ini,
nanti kita akan jumpa di yaumul hisab bahwa lembu tadi bersaksi atas nama keluarga kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, lagi Pak, ini ada bisa nih 1 atau 2 lagi lah nih mengganjal perut kita nih ya kan. 4 menit lagi kita berbuka. Lagi Pak, ada Bang? Adik lah mau nanya. Ada lah jauh-jauh kok datang kok. Iya, kalau misalnya tidak ada kita lanjutkan sedikit. Udah. Bu Tias. Ibu-ibu yang di luar. NUP lah, NUP. Kalau kesah pun boleh. Kalau kesah. Ini kami nih bukanya nih nggak pernah nyampe ke rumah kami nih gaburannya. Nih dari Tante. Tante kita dari belakang nih, sudah hadir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau seandainya ini kan saya istri kedua dan suami juga yang kedua juga. Iya betul. Katanya kata-kata nih Pak Ustadz, di surga itu kami ketemunya sama siapa ya? Ini Masya Allah. Ini yang kami bahas tadi malam bu pulang terawih. Ini bahasanya ini. Ada bidadari, ada bidadara. Ustadz, aku katanya mengko nggak bisa bahasa Jawa sini bu ya. Ustadz, katanya nanti di surga suami-suami itu punya 10 bidadari. Jadi aku disembilankan, Ustadz. Aku jadi 2 kan nggak mau. Masa aku disembilankan gitu kamu ya. Jadi di surga itu akan Allah sediakan bidadari untuk laki-laki dan bidadara untuk perempuan. Jumlahnya 10. Bahkan bisa lebih dari itu. Tapi dengan satu sifat yang sama. Fisiknya aja yang beda-beda, Bu. Di dalam beberapa kitab sarah dari ulama kita, itu mengambil ayat Al-Quran tersebut, satu bidadari, kalau bahasa Naruto-nya, Bu, kayak Gibuncen. Bisa jadi 10 ragam. Tapi dia punya karakter bundanya. Nah, permasalahannya, yang mana itu, ya kan? Istri pertama apa istri kedua? Bunda yang dimuliakan Allah, hari ini kita tidak menyangkal bahwa perceraian itu memang sesuatu yang Allah benci, tapi itu adalah yang Allah ridhoi kalau itu yang terbaik. Apalagi cerai mati adalah yang tidak dengan kuasa kita. Maka apapun yang terjadi dalam keluarga kita, niatkan semua ridha Allah. Jadi yang mana Bunda? Yang memang Allah pertemukan dengan cinta sejati. Itu dia. Jadi kalau dia merasa yang pertama adalah cinta sejatinya, maka akan dengan itu. Kalau yang kedua cinta sejatinya, maka akan dengan itu. Ini timbul permasalahan Pak. Percis sekali tadi malam kami bahas ya. Ustadz, dua-dua ini cinta sejati saya. Memang ketemu Bunda. Dua-dua meninggal. Berarti kan dua-dua cinta sejati kan Bun? Ya kan? Tidak ada sebelumnya perselingkuhan atau perbuatan yang dilarang sebelum itu. Berarti kan dua-dua cinta sejati. Nah, nanti ngambil kaidahnya begini, Bun. Bunda, bapak, anak kita semua nih meninggal itu dalam umur yang beda-beda, dalam keadaan yang beda-beda, tapi dibangkitkan dalam usia yang sama. Dalam beberapa kitab saran ulama, usia 20 tahun. Semuanya diremajakan, Pak. Jadi saya dibalikkan ke umur segitu, ibu dibalikkan umur segitu, yang kecil-kecil dituakan dengan umur segitu. Semua kita nafsunya dicabut. Tidak punya nafsu sama sekali. Maka kalau urusan yang seperti itu tadi, kita tinggal bilang gini saja, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Hadza min fadli Rabbi. Suamiku yang pertama, suamiku yang kedua adalah karunia dari Allah. Begitu juga Bapak. Istri pertama, istri kedua karunia dari Allah. Yang mana yang mau kita jumpakan? Wallahu a'lam bishawab. Itu aja Bu jawaban paling amannya. Karena nanti begaduh nih Bu, ya kan? Ini bukan cerai karena perselingkuhan, cerai mati. Ini cerai luar biasa. Perpisahan yang karena atas izin Allah. Menikahnya pun atas izin Allah. Jadi kalau dua-duanya ini dipertemukan, Pak, tidak ada yang kita bisa menerka kehidupan nanti di sana seperti apa. Karena kita nggak punya nafsu lagi, Bunda. Kalau punya nafsu lagi di sana, beda kehidupan yaumil akhirah dengan kehidupan dunia itu sangat berbeda. Jadi tugas kita, mana yang hari ini masih ada, itu yang diurusin. Sampai nanti kita berjumpa di
jannah. Jangan Bunda bayangin, loh, jumpa lagi. Jangan dibayangin kayak gitu Pak ya. Udah kita ikhlas saja lah. Insya Allah semuanya jadi amal ibadah, dibangunkan istana di surga, disiapkan kehidupan yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, berapa menit lagi Pak? Udah nengok jam. Ada lagi Bu? 10 menit lagi. Masih banyak ini rupanya nih. Yang di ujung lah, di ujung Pak. Masih 28 rupanya tadi. Oh, kira udah 38 Pak. Lanjut Pak. Pak, Iya. ini pertanyaan agak melenceng dari Gak apa-apa. Melenceng kalian gak apa-apa. pertanyaan. Jodoh itu cerminan diri sendiri atau bukan? Wah, ini sedap ini. Nampak henna saya Bang. Henna Wak nampak nih baru-baru nikah. Jadi pertanyaan jodoh tuh akurat sekali Pak. Tadi sebelum Mbak datang saya doakan di sini. Semoga yang masih jomblo dipertemukan jodoh oleh Allah. Nggak apa-apa, cantik, ganteng. Yang penting soleh-soleha, kaya raya. Amin ya Rabbal. Nah doa mintanya banyak. Jadi jodoh itu cerminan diri. Dua caranya. Perempuan yang baik ketemu dengan laki-laki yang baik. Tapi kasusnya ada seorang ustadz dipertemukan dengan seorang pelacur yang insaf. Mungkin tidak Bu? Mungkin kan Pak? Seorang ustazah dipertemukan pemabuk yang insaf. Mungkin nggak? Mungkin. Kita ingat apa di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Pertama kaidahnya, tidak akan Allah bebani seseorang di luar kesanggupannya. Kaidah yang kedua, apa yang kita anggap baik belum tentu baik di sisi Allah. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di sisi Allah. Kita kan Pak dapat mobil baru kita bilang nikmat. Pak, mobil hilang kita bilang musibah. Padahal musibah itu asal katanya segala sesuatu yang diberikan Allah. Mau baju baru, Pak, mau uang THR, mau kemalangan, kecelakaan, semua namanya musibah. Tapi kalau buruk dia dikategorikan bala, kalau baik dikategorikan nikmat. Nah kalau kita kan terbalik Pak, mana yang enak-enak kita anggap semuanya nikmat, mana yang nggak enak kita anggap musibah. Maka dalam kasus tadi bisa jadi cerminan diri, tapi bukan menurut kita Mbak. Misalnya kita begini, saya nih ustadz, katanya ustadz ya kan Pak ya, katanya guru, katanya belajar agama, terus dikasih jodoh oleh Allah yang keterbelakangannya, kebalikannya. Terus saya bilang, wah ini berarti bukan cerminan diri saya. Apa kayak gitu Pak? Enggak. Kajiannya adalah mana sifat kita yang tidak kita miliki. Sifat apa yang kita tidak miliki. Kita lihat sama pasangan kita, ada tidak? Ternyata ada. Berarti itu cerminannya. Kalau kita tadi pemarah, nah si calon kita tadi ini atau si pasangan jodoh kita tadi ini adalah kebalikan dari sifat kita. Cerminan diri kita untuk melengkapi. Kemudian ada juga ustazah jumpanya sama ustadz. Untuk apa? Saya butuhnya fasilitas ceramah. Saya butuhnya orang tua yang bisa membimbing anak-anak. Maka saya dipertemukan dengan seorang ustazah. Tapi Mbak, permasalahannya bukan cerminan diri itu. Permasalahannya kita yang mempersiapkan diri. Banyak nih permasalahan tentang jodoh. Ini sekilas Mbak untuk jadi motivasi. Saya 9 tahun Pak menjaga diri. Jadi pertemuan tahun lalu yang Bapak bilang udah punya calon, itu sebelum saya belum punya calon. Iya benar, 9 tahun menjaga diri. Dari 2015 tidak pacaran sampai 2025 kemarin baru menikah. Saya bilang gini, saya bilang sama jamaah Bu, Bapak Ibu, abang kakak, teman-teman, semua adalah pilihan Allah kecuali satu jodoh. Yang benar adalah semua hal dalam hidup ini adalah pilihan Allah. Termasuk jodoh saya kemarin Pak. Saya klasifikasinya Pak, bukan main ya kan Pak, Hafizul Quran. Seperti ini. Wallahi Pak, 1 tahun, kasih Pak. Boleh diminum Pak? Cepat aja. 1 tahun sebelum nikah, saya singkirkan Pak buku-buku itu, Bu. Saya tutup.
Ini yang saya catat ini, saya tutup. Saya bilang, ya Allah, mana yang engkau berikan hamba sur dengan dia. Ada nama kita Pak dalam kitab itu Zuh. Maka itu yang saya pilih. Dipertemukan Pak, la ilaha illallah. Bertentangan sama progres dakwah saya. Cuman saya ingat Nabi bilang, jamaliha. Lihat seseorang tuh karena cantiknya, karena parasnya, ganteng. Yang kedua, maliha, karena hartanya. Karena kalau banyak hartanya Pak, bisa memperjuangkan dakwah. 3, nasabiha, turunannya. Yang terakhir adalah dinia, agamanya. Jadi kalau 3 ini nggak dapat, kalau yang 1 dapat, beres Bu. Nah, saya dapatkan yang terakhir itu. Jadi saya melihat potensi kebaikan yang ada pada calon saya itu, walaupun saya merasa kok nggak sesuai lah ini gitu kan. Ya Bu ya. Tapi ternyata setelah dipelajari Pak, ya Allah, yang kita pikirkan itu salah. Inilah yang Allah kasih ketika saya pengen nih melawak gitu kan Pak, ceramah melawak. Lah istri saya rupanya ketawanya gelagaan luar biasa. Itu kan menjadi sesuatu kebanggaan buat kita Pak ya. Itu nanti Mbak. Insya Allah Mbak bilang, ya Allah, apapun yang kau belikan, aku terima. Ini yang jadi saya nih Pak. Bukan nggak sering kami cekcok ya kan, tapi bilang, ya Allah, ini kan darimu, engkau yang akan menyelesaikan, selesai. Maka nggak ada masalah sampai sekarang. Insya Allah. Ya untuk Bang Salu, Bang Rehan nih perlu diapa ini? Hadza min fadli Rabbi, hadiah terbaik dari Allah. Oke, Masya Allah ya. Semoga bermanfaat, jodohnya baik, amin. Ada lagi yang di luar? Teh Wulan? Teh Wulan, ini udah mulai banyak nih datang ya kan? Iya, harus banyak nih masukan lagi. Ayo, masalah sakinah mawaddah warahmah udah, kurban udah, puasa taraweh udah, Ini Ustaz, takjil udah. sedikit lagi curhat nih Ustaz. Boleh Pak, ayo kita sharing bareng. Saya punya anak gadis 2 Ustaz. Wih, mantap. Jadi Wah. saya bingung juga nih Ustaz, bagaimana caranya memilih calon dia itu. Kriterianya apa aja Ustaz? Wah, ini dia nih. Ini kalau kita bisa sugesti para mertua-mertua. Mahar kepada anak bunda, anak ayah bunda semuanya jangan diurusin. Biar itu urusan Allah. Ayah bunda perbaiki saja cara mendidik kepada anak. Saya Pak, mohon izin, nggak punya uang ketika mau melamar. Tapi mahar saya kemarin 15 gram. Padahal Pak, ayah nggak kerja lagi 2 tahun, dan saya yang biayai. Kakak, keponakannya beliau kasih 15 juta. Pak saya nggak ada uang, habis. Bangkrut. Maksudnya ada kemarin ditimpa sakit Pak, jadi habis uangnya. Jadi murni saya sendiri, saya pikir ya Allah nggak mungkin nih. Saya punya anggota dewan Pak, rekan, ustadz, diteleponin minjam uang Pak, 30 juta, 20 juta. Alhamdulillah. Apa katanya? Aduh Abi Banu, minta izin. Ini nggak bisa nih. Lagi banyak pengeluaran. Jadi saya Pak berjuang sendiri. Itu orang tua Pak nggak ada minta sama saya. Orang tua istri itu. Tapi saya bilang, Bunda, boleh saya pinang anak ayah Bunda. Saya memang bukan orang kaya, tapi bisa untuk menjaga dia, insya Allah dunia wal akhirah. Saya kasih Pak maharnya tinggi gitu kan. Ini benar. Iya betul. Boleh Pak. Oh, azan. Penutup ya. Boleh, jawabannya boleh Pak. Orang tua ayah bunda meminta kepada Allah untuk jodoh yang terbaik, terutama dalam kondisi ekonominya, supaya kita mudah menyebarkan agama Islam. Nanti ada amalan habis nih. Kita buka dulu ya. Insya Allah ya. Udah. Kita buka pakai sesuai dengan doa kita di Muhammadiyah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba zama'u wa batalat uruku wa tabaddal ajru insyaallah taala ya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Ya Pak, disambi Pak, minumnya Pak.
Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo Bunda, mana Bunda? Nggak dapat Bun? Baca doanya tadi ya. Ya udah. Jadi sunnah Nabi itu Bismillah, minum dulu baru kita baca doa bareng ya Pak ya. Karena supaya ini apa nih? Supaya dapat barokahnya. Kalau ada kurma. Kalau nggak ada yang manis-manis, nah yang manis-manis dulu diutamakan. Biar ganjel perut udah 1 harian. Insya Allah barokah semuanya. Ya. Segala puji bagi Allah yang membuat kita tahan puasa dan memberikan kita nikmat berbuka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, undangannya kemarin saya minta izin sama Rehan lupa. Saya catati lagi siapa-siapa keluarga ayah yang mau diundang. Oke bang, 20 cukup. Kami titip lah. Lali, awak pun lali bilangkan Rehan, Bang Ibnu pun lupa. Ya. Masih minggu pertama ini. Kita tutup aja acara tausiahnya ya. Sembari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti masuk kita sholat berjamaah Ustaz ya. Ya. Ambil uduknya. Ini di mana ambil uduknya? Di sini ya. Bisa. Apa kamar mandi dalam? Kamar mandi. Kita sholat berjamaah di sini. Enggak cukup di dalam. Ya, ambilnya. Dalam sini bisa. Dalam pun bisa ya. Bagi ibu-ibu, mama di dalam pun bisa. Dalam rumah ke anak. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah kita mohon ampun. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah bil Qur'an wa ja'alna boleh Pak.